Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safria, NIM saya F201801033. Saya dari kelas B1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kimia medisinal tentang sterokimia. Nah, apa sih itu sterokimia? Sterokimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam satu molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Adapun 3 aspek yang mencakup dalam sterokimia ialah yang pertama, konformasi molekul. Konformasi molekul ini berkaitan dengan bentuk molekul dan bagaimana molekul itu diubah akibat adanya putaran bebas di sepanjang ikatan C tunggal. Yang kedua itu adalah konfigurasi yang berkaitan dengan kiralitas molekul, yakni bagaimana penataan atom-atom di sekitar atom karbon yang mengakibatkan terjadinya isomer. Yang ketiga adalah isomer geometrik. Isomer geometrik yakni terjadi karena ketegaran atau rigid dalam molekul yang mengakibatkan adanya isomer. Perlu kita ketahui, polarimeter itu adalah alat pengukur sudut putar bidang polarisasi cahaya. Kemudian enantiomer itu adalah stereoisomer yang aktif, dan diastereoisomer itu adalah stereoisomer yang tidak aktif. Kita masuk pada stereoisomer. Stereoisomer itu adalah suatu molekul yang mempunyai pelekatan atom yang sama, tetapi berbeda susunan atomnya di ruangan 3 dimensi. Kemudian dalam stereoisomer itu atom yang menghasilkan isomer berada pada posisi yang sama, namun memiliki pengaturan ke ruangan yang berbeda. Contohnya itu adalah isomer geometrik. Kita masuk pada isomer geometri. Isomer geometri itu merupakan isomer yang jenis, jumlah, dan ukuran atomnya itu terikat satu sama lain dalam satu molekul yang sama, namun mempunyai perbedaan variasi penataan atom, penyusun molekul dalam ruang 3 dimensi yang dikarenakan oleh ketegaran dalam molekul. Isomer geometri ini terbagi menjadi 4, yakni isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka. Kedua, yakni isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Ketiga, isomer geometri pada hidrokarbon siklik. Keempat, yakni isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai sifat kiral. Kita masuk pada isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka. Terdapat keterbatasan perputaran atom-atom yang terikat pada masing-masing atom C, yakni pada ikatan rangkap yang dikarenakan adanya interaksi antara orbital P yang membentuk ikatan P. Contohnya itu adalah etana. Dalam setiap satu atom C pada etana terdapat 3 ikatan sigma dan 1 ikatan P. Di ikatan P terdapat elektron bebas. Dengan adanya ikatan P, pergerakan atom-atom di sepanjang ikatan sigma itu tidak leluasa. Hal inilah yang menyebabkan ketegaran atau rigidity. Kita masuk pada isomer geometri cis dan trans, di mana cis itu adalah gugus sejenis yang terletak pada sisi yang sama, dan trans itu adalah gugus sejenis yang terletak pada sisi yang berseberangan. Contohnya untuk cis itu adalah cis 2 pentena, dan contohnya trans adalah trans 2 pentena. Kita masuk pada isomer geometri E dan Z, di mana gugus pada tiap atom C ikatan rangkap diberi prioritas tinggi atau rendah menurut aturan Chang-Ingold-Prelog. Kemudian, jika satu dari kedua atom C ikatan rangkap tersebut berada pada satu sisi A, maka isomer Z. Kemudian, jika satu dari kedua atom C ikatan rangkap itu berada pada sisi yang berbeda A, yakni isomernya itu adalah E. Kita masuk pada isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka, di mana di sini membahas mengenai keterbatasan perputaran atom-atom yang terikat pada masing-masing atom C. Rintangan perputaran atom-atom tidak sebesar rintangan atom-atom yang terikat pada atom C, ikatan rangkap. Ikatan S masih memungkinkan atom-atom yang terikat pada atom C untuk berputar. Ada 2 jenis konformasi, yakni konformasi goyang atau staggered dan konformasi eclipse. Untuk konformasi goyang atau staggered, tolakan minimumnya itu sebesar 60 derajat, dan konformasi eclipse tolakan maksimumnya itu sebesar 120 derajat. Kita masuk pada isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai pusat kiral, di mana kiralitas itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Untuk atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal sebagai atom kiral. Kemudian atom kiral itu adalah atom yang mengikat gugus yang semuanya berbeda. Kita masuk pada aktivitas biologis obat. Kita masuk pada isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termaksud golongan farmakologi sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu.
Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Dari gambaran sterik dikenal beberapa macam struktur isometri. Antara lain adalah isomer geometrik, isomer konformasi, diastereoisomer, dan isomer optik. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Masuk pada isomer geometrik dan aktivitas biologisnya. Isomer geometrik atau isomer cis dan trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu ikatan alisiklik. Ikatan rangkap dan sistem alisiklik tersebut membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil, sehingga terbentuk isomer cis dan trans. Sekarang kita masuk pada isomer konformasi dan aktivitas biologisnya. Isomer konformasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi ini lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Kemudian kita masuk pada diastereoisomer dan aktivitas biologisnya. Diastereoisomer itu adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama, dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kedudukan gugus-gugus substitusi terletak pada ruang yang relatif berbeda, sehingga diastereoisomer mempunyai sifat fisik, kecepatan reaksi, dan sifat biologis yang berbeda pula. Perbedaan sifat-sifat di atas berpengaruh terhadap distribusi, metabolisme, dan interaksi isomer reseptor. Kita masuk pada isomer optik dan aktivitas biologisnya. Isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama, dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Masing-masing isomer hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke kanan saja, dengan sudut pemutaran yang sama. Masuk pada ionisasi. Ionisasi itu sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Obat bersifat asam atau basa karena ada yang mempunyai aktivitas biologis dalam bentuk molekul dan ion. Contohnya itu sebagai asam lemah. Asam lemah itu merupakan turunan asam barbiturat. Kemudian basa lemah itu adalah kokain. Aksi obat itu terjadi di dalam sel atau membran sel. Kita masuk pada obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian besar obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Hal ini dimungkinkan bila bekerja obat terjadi di dalam membran sel atau di dalam sel. Contohnya itu adalah fenobarbital, yakni turunan dari asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasinya dapat menembus sawar darah otak, dapat menimbulkan efek penekan fungsi sistem saraf pusat dan pernapasan. Kita masuk pada obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang makin meningkat bila derajat ionisasinya itu meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologis di luar sel. Menurut Cowles tahun 1942, obat golongan sulfonamida menembus membran sel bakteri dalam bentuk tidak terionisasi dan sudah mencapai reseptor yang bekerja adalah bentuk ion. Contoh obat yang aktif dalam bentuk ion antara lain adalah turunan akridin dan turunan amonium kuartener. Kita masuk pada pengaruh ionisasi pada aktivitas biologis. Antara lain, ionisasi akan meningkat kepolarannya atau menurunkan koefisien partisinya. Setelah itu, reaktivitas gugus asam atau basa pada permukaan di dalam sel dan memungkinkan memformulasi sediaan cair atau larutan dari obat yang sukar larut. Untuk obat dengan aksi biologis dalam bentuk ion, contohnya itu aminoakridin. Untuk gambar atau strukturnya dapat dilihat pada gambar di samping. Penjelasannya yakni untuk NH2 pada posisi 3, 6, dan 9 itu menaikkan kekuatan basa untuk mempunyai aksi antibakteri yang efektif pada pH 7. Maka
eh, suhu 20 derajat Celcius itu dibutuhkan 75% yang terionisasi atau kation. Kemudian untuk suhu 30 derajat Celcius dibutuhkan 67% yang terionisasi atau kation. Kemudian untuk HN2 pada posisi 4, yakni melemahkan kekuatan basa karena akan terbentuk ikatan hidrogen intramolekular. NH2 pada posisi 1 dan 2 itu tidak menstabilkan resonansi sehingga kekuatan basa lemah. Kita masuk pada pembentukan kelat dan aktivitas biologisnya. Kelat itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam yang membentuk suatu struktur cincin. Gugus-gugus kimia yang dapat membentuk kelat antara lain adalah gugus amnir primer, sekunder, dan tersier. Kemudian oksim, imin tersubstitusi, tioeter, keto, tioketo, hidroksil, tioalkohol, karboksilat, fosfonat, dan sulfonat. Kita masuk pada contoh kelat dalam sistem. Yang pertama, kelat yang mengandung logam atau besi atau Fe. Contohnya itu adalah enzim porfirin, kemudian enzim non-porfirin, dan molekul transfer oksigen. Yang kedua, kelat yang mengandung logam copper. Contohnya itu adalah enzim oksidasi. Yang ketiga adalah kelat yang mengandung logam magnesium. Contohnya beberapa enzim proteolitik, fosfat, dan karboksilase. Yang keempat adalah kelat yang mengandung logam Mn atau manganes. Contohnya adalah oksaloasetat, kemudian dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Yang kelima adalah kelat yang mengandung logam zinc. Contohnya itu adalah insulin karbonik anhidrase dan laktat dehidrogenase. Yang keenam adalah kelat yang mengandung logam kobalt. Contohnya vitamin B12 dan enzim karboksipeptidase. Kita masuk pada contoh kelat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Contohnya cisplatin cis-dikloroetilena diamin platinum 2 merupakan senyawa kompleks turunan PT yang digunakan sebagai obat anti kanker. Kemudian kompleks tembaga dengan massa molekul yang rendah banyak digunakan untuk pengobatan penyakit reumatik artritis dan anti radang. Kita masuk pada ligan. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan ion logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti sulfur, nitrogen, dan oksigen. Struktur cincin yang umum terdapat dan cukup stabil adalah struktur cincin dengan jumlah atom 5 dan 6. Contoh ligan dalam sistem biologis yakni terdiri dari 4. Yang pertama, asam amino protein seperti glisin, sistein, histidin, histamin, dan asam glutamat. Kedua, vitamin seperti riboflavin dan asam folat. Ketiga adalah basa purin seperti hipoksantin dan guanosin. Yang keempat itu adalah asam trikarboksilat seperti asam laktat dan asam sitrat. Ligan-ligan yang digunakan untuk antidotum keracunan logam berat atau untuk pengobatan yang lain dapat menimbulkan toksisitas yang cukup besar karena meningkatnya logam lain yang justru diperlukan untuk fungsi fisiologis normal. Oleh karena itu, penggunaan ligan harus dipilih secara selektif. Contohnya yakni tiazetazon, kemudian difenil ditiokarbaxon, oksin, dan aloksan. Mereka ini dapat menimbulkan penyakit diabetes mellitus karena obat dapat membentuk kelat dengan zinc pada sel beta pankreas sehingga menghambat produksi insulin. Kemudian yang kedua contohnya adalah hidralasi atau apresolin. Obat ini sebagai penurun tekanan darah yang dapat menimbulkan efek samping anemia karena dapat membentuk kelat dengan Fe atau besi darah. Kita masuk pada aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Surfaktan itu adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dan menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik atau polar dan bagian lipofilik atau nonpolar. Sehingga dikatakan surfaktan yakni bersifat amfifilik. Kita masuk pada aktivitas surfaktan terhadap absorpsi obat tergantung pada yakni pada kadar surfaktan, struktur kimia surfaktan, efek surfaktan terhadap membran biologis, efek farmakologi surfaktan,
dan adanya interaksi surfaktan dengan bahan-bahan pembawa atau bahan obat. Untuk surfaktan dengan aktivitas kuat, yakni dapat mengubah struktur dan fungsi membran, karena dia ini menyebabkan denaturasi protein membran sehingga membran sel bakteri menjadi rusak atau lisis. Kemudian, surfaktan pada umumnya tidak berguna secara in vivo. Kenapa? Karena mudah absorpsi oleh protein dan dia dapat menyebabkan ketidakteraturan sel serta hemolisis sel darah merah. Surfaktan hanya terbatas untuk pemakaian setempat, yaitu untuk desinfektan kulit dan sterilisasi alat-alat. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.